Kalian pasti udah tahu kalau ada banyak sekali peminat setia film dan serial asal Korea Selatan di Indonesia. Bahkan jangan-jangan kalian termasuk salah satunya. Nah, kali ini di edisi spesial podcast hari ini, tadinya sih kita mau bahas rekomendasi-rekomendasi drakor di tahun 2024. Tapi kayaknya semuanya pada lagi nontonnya Queen of Tears ya. Oke, selamat datang di podcast 3 Babak. Hai, aku Sofia sebagai host dan hari ini aku bersama 3 guest lainnya nih. Ada siapa aja, boleh kenalan? Halo, ada aku Livia dari Head Media Productions di Antelope. Aku Suka, produser di Studio Antelope. Aku Megan, creative writer di Studio Antelope. Oke, jadi mereka semua ini itu adalah anggota dari Studio Antelope yang nggak pernah bisa diem nih tentang drakor, apalagi Queen of Tears ya. Nah, daripada ribut di kantor, mending kita bahas di podcast aja nggak sih, ya kan? Boleh, Oke. boleh. Oke, tanpa basa-basi lebih lama lagi, mending kita langsung mulai bahas aja. Jadi, ada yang mau nyeritain dulu nggak Queen of Tears itu serial drama Korea apa nih? Ayo, mungkin Suka ya. Suka nih ini banget nih penggemar, dia paling nomor 1. Megan dong, Megan. ini harusnya kita tuh butuh Kapuri gak sih? Iya, tapi Puri lagi di Surabaya itu Iya. juga Betul. kayak hardcore fans Hardcore fans Tears. Queen Iya. of Tears. Iya. Oke, Dari Kak Megan Megan ya, deh, boleh Oke. ceritain. Jadi Queen of Tears tuh sebenarnya cerita tentang pasangan yang sudah menikah gitu, dan mereka tuh hubungannya tuh lagi dingin gitu. Tapi miraculously gitu, cinta di antara mereka tuh kembali bertumbuh gitu. Gitu sih. Oke. Terus kalau buat karakternya atau momen-momen apa nih yang memorable banget di serial Queen of Tears ini? Banyak banget sih Baekhyun-woo itu sendiri. Iya, sangat Baekhyun-woo memorable sekali. Ini itu main kita semua cewek pasti suka sih. Iya, pasti bener-bener. suka Karena sih. cowoknya Kim So Hyun guys. Kalau penggemar drama Korea pasti tahu Kim So Hyun. Pokoknya setiap drama yang dia mainin ratingnya tembus 2 digit. Jadi kayak Iya. kalian harus nonton. Ratingnya juga bagus. Bener dan banget. ganteng. Terus kalau yang momen-momen di drama Queen of Tears ini yang paling memorable? Satu-satu boleh. Banyak banget lagi. Gue tahu gue apa. Gimana ya? Gue sih banding sepeda sih. Gila sih. Iya sih. Iya, jadi kayak dia nyamperin ceweknya kan kayak ada penyakit gitu kan. Terus dia tiba-tiba nyamperin nyariin ceweknya hilang. Terus cowoknya banding sepeda dengan kayak lakinya. Gila. Iya anjir gua. Gue itu sih, itu Yoginya gue. iya. Keren banget dia. Hujan lagi ya. Hujan-hujan, aduh. Kayak gitu loh. Enggak hujan. Abis hujan. Iya, hujan ya, ya hujan. Ih gila sih itu. Gue Mana itu lagi dianya kan abis kayak sepedaan, terus abis itu kayak bener-bener ada shotnya gitu, kayak dari terang sampai gelap. ya dari terang sampai gelap. Terus abis itu juga pas sama ceweknya mereka udah ketemu, terus abis itu kayak bener-bener gila sih, ini direkturnya menurut aku kayak gila banget. Dia bener-bener bener-bener bisa nge-frame si Kim So Hyun tuh sesempurna itu gitu loh. Iya, sekeren itu. Kayak Baju basah. iya, Gila. bahkan dari kayak sampai shot jawline-nya dia. Iya. Gila sih itu. Semua kesempurnaan Kim So Hyun di shot. Bentar, ini kita bahas Queen of Tears atau? Aduh. Lu apa lu? Emang Duh, gue tuh di episode yang terbaru yang 14 yang gue belum sampai situ. Iya. tapi pokoknya sedikit aja ya sekilas. Pokoknya ada momen dimana si siapa namanya? Si Baekhyun-woo ngira Hye ini tuh kecelakaan. Dan itu di momen dia realize kalau Hye ini nggak kecelakaan, itu dia tuh beneran nangis lega, yang sampai nangis lega itu sampai beneran berlutut di tanah dan sambil nangis kayak anjir, ternyata lu masih ada, kayak gitu loh, kayak bersyukurnya sampai kayak gitu. Dan actingnya Kim So Hyun di situ tuh wah gila sih. Gue gak ngerti lagi bro. Aduh, belum sampai lagi. Iya belum sampai lagi. Gue mau nungguin biar gue bisa bingung. Udah pokoknya siapin tisu pas nonton itu ya. Kayak gue tuh pas nonton kayak
anjing. Segila gue. Ya, tapi emang dramanya segila itu sih. Maksudnya Segila itu sih. ya penulisnya emang gila sih. Sebenarnya selain Kim So Hyun itu sendiri ya, sebenarnya kan ini plotnya juga sebenarnya cukup diacak-acak kan. Maksudnya secara cerita kayak biasanya kalau kita nonton drama Korea biasanya cewek sama cowok baru kenalan. Terus abis itu deket PDKT pacaran, endingnya endgame-nya nikah. Iya. Nah ini kan beda banget, di awal udah nikah, terus hubungannya dingin, Iya. cerai, terus nonton sendiri. Iya. Jadi kayak udah diacak-acak gitu lah. Bener sih. Tapi selain apa namanya, maksudnya kayak ceritanya atau si Kim So Hyun-nya itu sendiri, apa yang bikin tertarik banget atau bikin drakor Queen of Tears ini bisa rame banget menurut masing-masing? Cast-nya juga gila sih. Iya, Terus terus selain Kim So Hyun kan. Terus castnya juga yang di cast tuh semuanya yang udah A-list actors gitu. Terus selain itu juga plotnya menurutku lumayan refreshing gitu sih, kayak kan kayak tadi suka bilang kayak misalnya kita kalau nonton kayak drama tuh banyak kan yang dari pacaran baru nikah gitu, tapi ini kayak startnya tuh bahkan dari nikah gitu ceritanya. Jadi kayak bener-bener di awal tuh di setup gitu kayak oh mereka nikah, terus abis itu nextnya baru kita lama-kelamaan kita ngikutin, terus abis itu ada banyak plantingnya. Itu sih yang bikin menarik. Terus juga kayak yang aku suka epilognya sih, epilognya tuh di tiap episode tuh gila banget sih. Aku kayak ih bisa gitu ya. Bosman. Iya, Bosman. Kalau gue selalu nonton drama juga ngeliat penulis. Jadi kayak ini sama penulisnya sama kayak Crash Landing on You. Itu kan juga waktu itu sempat nge-boom banget di TVN dan seluruh dunia lah Crash Landing on You. Jadi gue penasaran kayak drama dia selanjutnya, which is Queen of Tears gitu, bakal kayak apa. Dan ternyata memang itu yang dia bawa gitu, ramuan-ramuan dia tuh selalu ada kayak cewek kaya, gila, sama cowok ganteng gitu. Cegil kaya, Iya, cegil. Pokoknya dia tuh selalu ramuannya tuh cegil kaya, cowok ganteng, bertemu di circumstances yang beda banget gitu. Kalau Queen of Tears kan kayak cewek kaya banget, cowoknya aslinya kayak dari desa gitu kan. Dan kayak sama dia suka banget kayak naro-naro drama keluarga, drama politik pekerjaan dan keluarga, pokoknya drama dia tuh selalu ada itu gitu. Jadi gue penasaran, tapi menurut gue yang ini cukup makjang sih. Queen of Tears lebih makjang dari Chloe menurut gue. Tapi ya jujur, Iya. aku tuh kurang suka Chloe jujur. Karena iya? menurutku itu terlalu cringe. Oh ya, cringe pasti. Kita kebalikan tau Kak, maksudnya kayak aku nonton drakor karena mau yang cringe banget. Oh iya. Iya. Kalau aku nggak gitu suka yang cringe gitu kan. Nah terus makanya pas ngeliat Queen of Tears ini ditulis sama penulisnya Chloe, awalnya agak ragu gitu loh mau nonton kayak karena takut aduh ntar gue nggak kuat lagi cringe-nya, kayak karena di Crash Landing on You tuh yang paling gue benci tuh kalau misalnya si ceweknya tuh lagi manggil cowoknya kayak Rijang Yakshi kayak gitu. Karena kan cegil. Beda kan sama kayak si Hein juga cegil tapi manggil tuh kayak ya Baekhyunwoo kayak beda gitu loh. Beda karakter, beda karakter. Iya, jadi kayak awalnya sempet ragu karena justru aku malah sempet ragu karena penulisnya, tapi Oh, iya? ternyata pas coba nonton, wih, anjir bro, seru juga nih gitu. Gue malah nonton karena penulisnya, karena dulu dia ratingnya gede banget, jadi gue penasaran yang drama dia yang baru sih kayak. Cuman nggak tahu ya, menurut gue Queen of Tears sih kayak seru, tapi emang nggak tahu lebih makjang sih sebenarnya. Iya, emang Karena dia kalau plot Chloe, twist terus kalau sih. Chloe gue masih sukanya karena dia mungkin antar negara ya, lebih politik negara gitu. Kalau ini tuh jadi lebih agak semi penthouse gitu tuh, nggak sih, kayak keluarga politik ya. keluarga gitu loh, Bener sih. kayak gitu. Roller coaster banget sih, tapi ini kalau Queen of Tears tuh beneran kayak di setiap episode lu kayak beneran dibikin ketawa, terus habis itu kayak bikin cursing, terus habis itu dibikin nangis. Kayak pokoknya Iya bener sih. jujur gue sampai di titik ini gue merasa capek sih nontonnya. Tapi emang kalau nonton tuh bener-bener aduh menguras emosi sih. Iya. Kayak Iya. Capek banget Iya, sih iya, ya. iya. Pertama nguras emosi karena kita kesel banget. Kedua sedih banget gitu. Maksudnya kayak epilognya itu loh yang aku ceritain tadi. Epilognya tuh kayak cuma sebentar, tapi itu tuh kayak menjelaskan banyak hal gitu loh. Jadi aku kayak suka, terus kayak ih kok sweet banget sih gitu, kayak bisa gitu. Terus kayak jadi tahu juga ternyata mereka emang bener-bener made for each other gitu loh. Jadi kayak gimana ya, aku jadi kayak makin halu aja gitu, kayak di mana bisa Halunya bener. Iya, Kalau halu. tiap nonton halu. Iya, gimana itu bisa halu. menemukan kisah cinta yang seperti itu Iya, gitu kan. bener. Oke, kali ini kita akan mungkin bahasnya lebih deeper lagi kali ya. Kita kuliti satu-satu sih Si drama ini. si drama ini nih. Baik. Oke. Menurut kalian nih,
ada nggak karakter yang kayak sebenarnya karakter ini tuh nggak penting tapi kayak menyebalkan, nggak penting tapi penting, gimana ya? Ada nggak? Itulah si Grace. Benar. Iya sih. Grace tuh kayak sumpah waktu dia pertama kali muncul aku kayak ini orang sebenarnya ngapain sih, terus kayak di episode-episode awal tuh dia kayak sumpah kayak gak guna gitu loh, dan kita cuma tahu kayak oh dia tuh sekongkol gitu sama si Yoon Eun Sung ini kan. Tapi kayak makin lama kok makin ke belakang kok dia sepertinya lumayan bermanfaat untuk memainkan plot gitu ya. Gitu sih. Tapi sumpah aku kesel banget sama dia sih. Beneran muka dua banget gitu. Iya, bermanfaatnya karena dua kaki kan. Jadi Iya. kayak dia ngasih info ke pihak Hein, ngasih info ke pihak si Selir itu. Jadi kayak Back ngadu to domba back. gitu Iya, gak sih? iya bener Tapi sih. berarti dia penting dong. Penting menurutku. Cuma nggak penting. Iya penting gak penting gitu loh kayak. Jadi kalau di akhir nanti dia jadi tumbal proyek gak apa-apa. Iya. Actually kalau dia mati juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini ngeselin banget. Tapi emang dia nyebelin banget sih. Iya. Gak jelas anjir, iya sih. Paling itu. Iya sih, kalau menurut aku si Grace ini tuh kayak dari awal kayak dia diceritakan sebagai pemilik spa, terus kayak menjodoh-jodohkan Menjodoh-jodohkan orang. keluarga kaya Iya. gitu-gitu kan. Terus kayak pengen berusaha bikin si Kim So Hyun ini cerai sama istri, kayak sebel sih. Aku Tapi nggak suka. di episode-episode akhir ini kayaknya dia mulai kayak Mulai kelihatan goyah agak kayak. goyah gitu loh, kayak mulai ada empati gitu loh ke keluarganya Hein. Oh, apakah dia akan tobat? Tidak tahu. Nggak tahu. Tapi paham juga sih kalau di posisi dia, karena si Selir itu kan udah makin nyebelin banget ya. Iya. Iya. Dan masalahnya si Grace ini juga dikasih satu hal yang besar gitu sama si Selir ini. Jadi kayak ya stakes-nya bertambah sih, dan menurutku kayak makin seru. Wah, terakhir aku nonton sepertinya si Grace ini diusir bukan ya sama si Selirnya itu. Iya kan? Oh, Iya, iya, sempat ke iya, Amerika benar, aja sempat. gitu kan. Sempet, tapi nonton dulu ya. Ya, oke. Nanti akan tahu, nanti akan tahu. Jadi kenapa. dia tidak keluar negeri. Baik. Oke, terus kalau menurut kalian nih love triangle-nya antara Baekhyunwo, terus Hein sama Eun Sang, Nah, gimana tuh? gimana? Terus penasaran banget juga nih, menurut kalian Eun Sang itu bad guy nggak di cerita itu? Duh, gimana ya? Silakan, siapa yang mulai duluan? Gue belum nonton sampai akhir, jadi gue nggak tahu perkembangan Ensang sampai episode saat ini ya. Makin ngeselin sih. Iya, Oh, makin ngeselin ngeselin banget, bener. Dia ngeselin, tapi di satu sisi gue kasihan juga kan dia punya ibu psycho ya. Iya, benar-benar. Kasihan banget anjir, kayak Background karakternya emang kasihan banget. iya sih. sebagai background karakternya kasihan karena maksudnya kalau dia punya ibu yang normal gitu dia nggak akan kayak Ensang yang sekarang. Tapi karena ibunya gila dia juga gila, jadi ini kayak ibu anak gila gitu kan, kayak gila banget. Combo. Iya. Tapi untungnya Ansang masih ganteng juga sih. Jadi gue suka castingnya. Jadi kayak mau baik mau jahat semuanya ganteng di sini. At least gue cuci mata walaupun dia rese. Oke. Tapi kan dia cinta banget tuh sama Hein. Iya, kasihannya justru di situ Iya kayak kan? pokoknya nanti ada momen lah dimana dia punya satu kesempatan buat makan bareng Hein, dan kita tuh bisa ngelihat dia tuh excited gitu loh, dan itu di situ ngelihat dia tuh emang kasihan. Tapi kayak bingung gitu sih. Kalau aku liatnya dia kayak lebih obsesif gitu sih, bukan kayak cinta gitu. Iya bener, satu sisi emang ya obses emang. Yang paling kasihan. Gue sih tetap Hein sih. Kayak cuy, kasihan banget, dia dari kecil udah dibenci sama emaknya sendiri. Iya, bener kasihan sih. Terus kayak dia kan menutupi semua lukanya dengan pura-pura strong, dress up gitu kan, kayak intimidate orang dengan baju-baju dia, penampilan dia. Padahal dalamnya Hello Kitty. Iya, dia cuma butuh untuk dilindungi dan disupport. Iya. Dan dia beneran cuma punya Hyunwoo gitu loh. Iya. Kasihan banget. Udah gitu kayak didiok dosa sakit, emaknya nggak tahu, terus emaknya kayak jahat banget mulutnya. Iya. Terus kayak keguguran. Terus kayak udah lagi sakit, tahu obat apa belum bisa diobatin. Terus tahu suaminya mau ceraiin. Bro. Iya sih. Iya, itu langsung triple Gila, gitu bro. sih. Itu emang. Triple kill gila. Iya, gue masih paling kasihan sama Hein sih. Iya, gue juga sih. Menurut gue Hein paling kasihan. Walaupun Hyunwoo juga kasihan ya. Iya, Hyunwoo Terus juga karena kasihan. sebenarnya kita ngerti juga kan kenapa Hyunwoo mau cerai. Iya. Dengan background karakter kayak gitu sih, ya gue juga kayaknya nggak kuat gitu, kayak masa
tiap Iya sih. Iya, di iya. keluarga ada meeting bro tiap malam. Itu lucu banget sih. Maksudnya kayak random banget bisa ada kayak gituan loh. Meeting malam aja. Emang lebih maksudnya daripada Hyunwoo, tapi aku tetap lebih kasihan sama Hae-in sih. Iya kan? Iya sih. Gue juga. Iya, iya. Karena gue malah di episode 1 sebenarnya gue gak terlalu empati sama Hyunwoo ya. Menurut gue dia gak gentle di episode 1. Dan cukup nyebelin malah di awal. bener-bener. Iya, sebagai kepala keluarga dia menurut gue kayak Meh aja. meh banget gitu loh, laki cuy. Tapi- suami lo. Kok kamu patriarki sih? Emang kenapa? Gue nggak kalau patriarki, tapi Oh. dia kayak dia kan suami ya, Oh, tapi iya, kayak tidak iya. bisa as a partner, As a partner Bukan gitu. berarti bukan sebagai laki berarti kan. iya as a partner tuh kayak kurang banget di awal-awal gitu Iya. loh. Tapi itu sebenarnya hal yang aku suka juga malah dari karakternya kayak dibikinnya human gitu loh, Iya, bukan benar. tipe cowok yang Iya. perfect semuanya punya Iya. semuanya ada semuanya baik gitu loh. Iya banget. Makanya kayak ya udah. Tapi dengan Keteong dan Gunde. Itu sini tuh lucu banget. Ya sambil dia nangis terus abis itu ada Iya. detektif dua kayak Yang bangun duduk duduk. Aduh, itu ngakak. komedinya tapi dapat banget gitu. Iya itu benar sih, kayak aku tuh udah ke-hook banget dari episode pertama karena aku mikir kayak sumpah ini romcom banget. Maksudnya episode pertama tuh udah bener-bener romcom gitu loh, kayak dengan openingnya yang kayak gitu, terus habis itu juga kayak makin ke belakang juga kayak kita ngeliat kejadian-kejadian yang ngakak gitu. Tapi kayak kok makin lama makin sedih. makin menyedihkan. Iya sih, sebenarnya yang menarik di awal adalah karena ini soal apa ya, karakter protagonisnya punya penyakit dan kita tahu dia akan mati, tapi Iya, gak dibungkus dengan sedih-sedih di awal gitu. bener. Itu sih yang bikin beda. Jadi sebenarnya you penonton should watch. agak bingung juga gitu ya. Gue sih waktu nonton awal-awal tuh kayak bingung gitu loh, gue harus ketawa atau enggak karena kayak istrinya mau mati tapi dia tuh kayak seneng. Tapi kayak iya. ini gue jadi harus ketawa atau gimana ya? Iya, Tapi karena gue cewek, gue mungkin lebih empati sama Hae-in gitu iya ya. benar. Jadi ya gue kesel sama Hyunwoo di saat itu kayak, kok lu bisa-bisanya gitu sama istri lu sendiri gitu. Aku nggak pernah kesel sama Hyunwoo sih. Wow. Iya, dia nggak pernah kesel sama Hyunwoo karena ngerti juga karena sebenarnya perilaku dia di awal itu yang bikin karakter arc dia ke belakang itu Iya, jadi makin bener. berimpact. Iya, Bener iya, banget, iya, bener iya, banget. bener. Makin gila banget sih Kak. Iya. Kayak kita beneran sadar dari awal tuh dia tuh mau cerai bukan karena dia udah gak cinta, Tapi karena mungkin dia muak dengan keadaan kebiasaan di iya, keluarganya. keadaan di keluarganya Iya, itu. iya. Terus kayak menurutku yang menarik juga tuh itu tahu tadi gara-gara suka ngomong soal patriarki. ini menurutku kayak lucu gitu. Jadi ada satu scene kan di mana semua menantu yang cowok Oh, iya. masak gitu. Dan iya, kayak iya, mereka iya, semua iya, tuh kayak iya. protes gitu, kayak tiap kali ada acara kayak buat apa Peringatan kematian gitu kayak kita semua yang cowok masak gitu. Kayak menurutku itu lucu aja sih, kayak di switch gitu loh secara gender. Dan kayak jadi dramanya juga ngomongin hal-hal yang menurutku lumayan mungkin relate kali ya, karena kan maksudnya kayak kalau misalnya kita lihat kan di Korea mungkin kayak patriarkinya masih yang kayak Kuat banget tebel sih. dan kuat banget gitu loh. Jadi kayak aku pas nonton scene itu kayak ih kok lucu banget gitu. Karena di Korea, bahkan di Korea tuh kayak banyak banget cowok-cowok yang benci kaum feminis gitu sih. Iya benar. Jadi kayak begitu Hyunwoo pakai apron yang kayak Iya, pakai feminim apron yang gitu. kayak lucu Itu gitu. banget, anjir. Kocak. Terus kalau misalnya kalian main nih di Queen of Tears, kalian pengen jadi pasangannya siapa? Atau pengen jadi Wah, udah jelas gak sih? Apa ini pertanyaan? Ini pertanyaan retorika sepertinya, pertanyaan yang Iya. membutuhkan jawaban. siapa tahu mau ada yang mau jadi pasangannya Ensang? Enggak. Ya, siapa tahu kan. Gak ada yang tahu. Dicintai loh, guys. Iya, tapi Dia cintanya kan? bucin. obses anjir. Itu Bucin psycho tingkat sih. tinggi sih itu. Tapi itu bukan bucin tingkat tinggi, Kak. Itu obses Orang anjir. gila ya, Iya. gila. Obsesif Gila, itu banget. Psikopat. Gila sih dia. Gila, ya Hyunwoo lah. Iya, udah jelas banget. Iya, itu udah jelas sih. Hyunwoo doang. Kayak ada beberapa karakter yang belum kita bahas nih. Kalau aku mau nanya nih, menurut kalian karakter Bomja, tantenya Hae-in nih, gimana menurut kalian tentang karakter ini? Oh, tante-tante gila ya. Tapi menurut gue dia so sweet banget loh. Iya. Kayak Dia baik tau. gue seneng banget sama dia sih. Justru karena dia dari awal udah gila, aku tahu dia yang nanti bakal paling empati gitu. Iya gak sih? Iya sih, Biasanya iya orang sih. yang paling Iya gila tuh sih, paling biasanya empati. gitu. Dia maksudnya bukan yang kayak kalau yang kayak si Ibu Selir atau apa namanya Grace itu kan di awal mereka jahat gitu kan. Kalau si tantenya ini tuh kayak
dia nggak jahat gitu loh. Nggak jahat. Iya, Ya, iya. cuman apa adanya banget, maksudnya Iya, emang iya. kayak belak-belakan aja. Iya, iya, iya. Tapi gue seneng banget sama dia sih. Menurut gue dia salah satu karakter favorit gue di Queen of Tears sih. Ingat gak ada dia pernah ngomong gitu kayak dia menikah tuh buat bercerai ya. Oh iya, kocak Oh iya, gila dia mantan suaminya ada 3. Iya, 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 mantan iya. suaminya ada 3 gitu. Terus makanya pas ngelihat Hyunwoo sebaik itu, pas udah jadi mantan suami Hae-in, dia tuh kayak ngomong gitu kayak, kok mantan suami gue nggak ada yang sebaik Hyunwoo. Iya. Terus tapi karena dia udah sering cerai, dia kayak nuduh kayak, kenapa lo nyerain kayak gitu, cewek aneh kayak gitu. Iya, kan? iya, Cewek aneh kayak gitu. Iya, iya. Hyunwoo gitu Iya, kan. karena mungkin mantan suaminya dia Selingkuh. selingkuh kali ya, Iya, iya kan. sih, benar. Aduh. Tapi abis itu kan dia ini kan kecantol Om Oh, di Om Duri. Gue belum nyampe ngakak situ banget sih. Itu kan lucu banget. Karena dikasih tisu, dikasih sapu tangan sama emaknya kan. Iya, iya. Ya ampun. Iya, dia favorit sih, dia so sweet banget sebenarnya. Tapi emang paling satisfying kalau ngeliat dia tuh nge-counter si siapa? Si Selir itu. Selir itu sih. Apalagi pas ngejambak tuh Iya. kayak, Wah, Iya, gila iya, sih. iya, 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 iya. Gue kayak roots for her gitu loh, untuk kayak bunuh aja tuh si Selir. Gue kayak bener-bener kayak Lagian bapaknya aneh-aneh banget ya, kayak Iya, cincin bapak- mamanya yang udah Ya ampun. Iya, menurut gue iya, laki-laki iya, iya. tergoblok di situ tuh kakeknya Iya, sih. Mang Mande sih bener sih. Iya, kakeknya tuh menurut gue laki-laki terbodoh di drama ini sih. Dan dia menyadari itu kok. Nanti Kak Liv cobain nonton. Iya. Oh, dia menyadari dia itu. dia harusnya dia pasti menyadari sih. Iya, bego banget sumpah. Gila ya, kok goblok banget ya. Lo punya perusahaan segede itu tapi goblok banget gitu loh. Kayak masalah cewek tuh kayak goblok banget. Gila. Wah, ini harus disensor ya. Jujur sih dari satu isi rumah si para konglomerat ini kayak ya ampun yang paling pintar tuh cuma Hae-in, tantenya sama Hyunwoo doang sih. Yang paling normal emang. Ya, yang paling normal, yang Yang lain paling tuh kayak waras. Iya. gila bisa-bisanya ditipu sama Iya. Selir. Maksud gue jadi baru kayak ngeh gitu kayak anjir ini kayak penulisnya apakah agak feminis ya kayak karena kok laki-laki di situ dibuat bodoh semua ya. Tapi goblok semua kecuali ceweknya. Tapi kayaknya ada intention ke situ sih. Iya, ada Iya. intention ya kayaknya ya. Karena gila Dari sih. scene yang masak mantu-mantu Iya. masak itu Oh jelas iya, banget. Iya, 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 iya. Jelas Itu udah kayak banget kelihatan itu. banget karena sih. beneran nggak ada cowoknya tuh kayak nggak capable semua gitu di situ. Kayak beneran kenapa ya bodoh banget. Tapi padahal Hyunwoo tuh capable loh. Ya cuman Hyunwoo kan bukan darah queens. Iya, bener. Tapi kadang dia lebih kayak auranya tuh ketutup Hae-in gitu loh. Maksudnya dia kalah tertekan gitu kan. Iya. Emang Hae-in lebih kan power intimidating. Hae-in. Iya. Gitu. Digambarinnya kan kayak Hae-in kan kayak tipe cewek yang kayak independent woman yang kayak ngurus semuanya bisa sendiri gitu. Bahkan maksudnya pas dia apa ya punya kayak kesulitan apapun kan dia juga nggak pernah ngomong gitu loh ke keluarganya. Sedih sih. Itu ya sedih. Cuk, gimana nggak feminis, bro? Hyunwoo sebelum married disamperin pakai helikopter. Oh iya juga. Itu walaupun halu banget tapi kayak gitu kayak Gila. Gila sih sini itu waduh. Tiba-tiba helikopter mendarat di Yongduri. Kayak orang kaya. Terus si Utunya cuma pakai apa ya? Dia cuma pakai Piyama, piyama doang sama gitu. baju piyama, apa, iya. hoodie gitu. Iya, ya ampun. Kocak sih itu scene. Aduh lucu Lebay. banget lagi. Kayak terus dia nyamperin datang ke tengah ladang gitu. Terus slow motion gitu Iya. ya. Terus Hae-innya juga janji kan kayak Iya. aku nggak bakal bikin kamu nangis. Yang mana biasanya itu dikatakan sama laki-laki. Cowok ya, benar. Gila. Jadi menurutku itu pasti ada intention ke situ sih. Kayaknya. Terus kenapa sih kayak yang intronya itu yang menggambarkan yang intronya kan tiap intro episode Yang tuh kan ada bayi-bayi. yang iya bayi Oh, gitu. bayi sampai mereka SMP Iya. terus habis itu sampai gitu. Itu apa ya? Itu kayaknya basically nggak tahu nih, ini kan Kak Liv yang paling paham nih soal penulisnya kan. Kayaknya mungkin penulisnya punya ini kali ya. Kalau menurut gue, Ketertarikan sama gue Destiny. pertama kali gue nonton si Queen of Tears ngeliat intronya keluar itu gue suka banget intronya sih. Karena itu konseptual banget, maksudnya dia mau ngomongin dari teasernya mereka udah ngomongin konseptual juga kan, maksudnya perbedaan kasta juga gitu loh, kasta antara keluarga kaya sama miskin. Jadi ini kayak di intronya dia juga ngasih lihat itu. Kak Hyunwoo nggak miskin, dia sapinya ada 20. Oh ya bukan miskin, maksudnya kayak dari desa dan kota banget gitu kayak. Dan itu di intronya dikasih lihat perkembangan mereka dari bayi sampai dewasa gitu loh. Dan mungkin itu baru ke relate juga, ternyata itu lebih konseptual lagi karena mereka ada benang merah
div itu dari mereka. Iya. Ada ikatan. Ikatannya Ada kan, dan maksudnya ditambah juga dengan epilognya itu sih Iya. menurutku. Jadi emang menurutku sih itu intronya menunjukkan kalau mereka berdua tuh emang dari Meant to be lahir gitu. udah terconnected to each other gitu sih. Lucu sih dengan konsep itu. Oke. Oh. Mereka kayak emang jodoh gak sih? In real life Iya, juga ya. iya, harusnya Iya. sih harus ya. Harusnya pengennya sih kayak gitu. The next Son Ye Jin dan Hyun Bin. Asik. Amin. Nah, terus denger-denger nih, di sosmed itu banyak banget teori-teori tentang Queen of Tears. Menurut kalian gimana? Pernah denger gak? Pernah Banyak, pasti. itu banyak seliweran banyak banget. Di Twitter tuh banyak banget itu, dan itu yang bikin gue tambah capek nonton sih. Karena jadi makin overthinking gitu loh. Kalau aku belum pernah sih malah baca konspirasinya. Wah, harus baca banget itu. Dari Netizen awal gila banget sih. banyak banget. Pertama ada waktu itu ada konspirasi si siapa? Hein tuh ternyata pada bilang katanya Hein tuh sakit bukan karena sakit tumor tapi karena diracunin sama si selir. Karena si selir itu in charge of foods Makanannya. in that house gitu kan. Itu satu. Terus apa lagi ya? Oh, kedua ada konspirasi kalau Gonwoo anaknya adenya Hein itu ternyata anaknya Hein sama Hyunwoo yang mana loginya udah keguguran, Bro. Itu jauh banget ya. Sejauh itu. Apa lagi ya? Konspirasi ini sih yang nyelamatin si Hein itu. Itu yang Hyunwoo yang nyelamatin. Oh iya, ada Itu kan konspirasi itu Hyunwoo yang nyelamatin. ternyata benar. Nyelamatin apa? Maksudnya nyelamatin dari mana? Yang Dia tenggelam, yang si waktu waktu kecil. tenggelam. Oh, ya. Iya. Terus yang akhir-akhir ini tuh yang waktu itu beneran kayak sampai rame banget. Itu kayak tiba-tiba di Twitter tuh rame foto batu nisan Hein. Iya bener. Wah, itu gila Itu sih. gila sih langsung kayak Gempar banget sumpah. Di Twitter tuh udah yang kayak apa ini, di Instagram juga apa ini. Itu kayak beneran Hong Hein gitu kan. Terus kayak ada bunga-bunganya, ada bener nisan. ada bunga-bunganya, ada nisannya. Terus ada si Hyunwoo-nya yang lagi di rumah dukanya juga, ngejagain di rumah duka gitu. Itu foto dari mana sumpah? Ya itu yang kayak gitu-gitu. Aduh. Beberapa sih ada yang sudah gue buktikan itu bohongan. Tapi kalian nonton dulu aja. Ya, nanti gak seru kalau para pencari konspirasi. Emang Khalif nggak? Enggak, gue kan anaknya nggak TikTok gitu ya, jadi nggak. Aku mau lihat di tahu. TikTok. Iya, aku nggak main lagi TikTok. Reels. Tapi gue juga nggak ngeliatin, gue nggak dapet nggak dapet di FYP gue. Ya tapi Ataupun itu sebenarnya penulisnya rasanya gitu juga sih. Kayak kita tuh penonton udah overthinking bla 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 bikin konspirasi segila-gila itu. Tapi ternyata biasa. yang dia kasih yang normal-normal. Ternyata tidak sama jang itu. Iya. gitu. Jadi gue kadang suka kesel sendiri udah overthinking tapi jadinya tetap kayak gini anjir gitu. Oke. Tadi kan emang kita mau ngobrolinnya sebenarnya rekomendasi drakor-drakor 2024 ya. Tapi karena emang lagi ramenya pada bahas dan nonton Queen of Tears, jadi kita akhirnya memutuskan untuk bahas Queen of Tears. Tapi ada nggak rekomendasi drama Korea lain yang mungkin kalau nonton itu kayak feel-nya sama gitu kayak waktu nonton Queen of Tears? Berarti ini nggak harus drama terbaru kan? Nggak harus. Kalau aku nih, misal aku mau rekomendasiin nonton Hometown Cha-Cha-Cha, itu kayak Oh, itu banget sih. Hongbannya. Hong Baja. itu kayak Healing. aku nontonnya kayak waktu yang episode-episode Hein sama keluarga itu pindah ke desanya Hyunwoo, ya itu kan. Terus kayak Hometown Cha-Cha-Cha itu juga dari kota, dokter gigi di kota, terus kayak pindah ke desa dan buka praktek di desa, itu kayak feel-nya sama aja sih gitu. Hometown Cha-Cha tapi healing banget sih. Iya, Bener dia banget sih. healing banget sih. Dan kayak quotes-quotes Sweet dialognya gitu. itu kayak sangat menenangkan. Dan cukup ringan ya Bener sebenarnya. banget. Iya, itu Lebih ringan ringan sih. dari Queen of Tears. Iya, Benar, iya. benar, lebih ringan sih. Iya, iya. Benar. Selain Hometown Cha-Cha tuh ada juga yang mirip Welcome to Samdalri sama Iya, aku nonton tuh. Our Blues. Nah, dua itu sama-sama kayak backgroundnya di pantai-pantai gitu. Jadi kayak kalau lagi butuh yang healing-healing nonton yang kayak Healing gitu. vibes. Tapi Our Blues agak berat sih ceritanya. Our Blues bukannya lebih kayak Agak berat karena dia ada satu Serius karakter gitu. yang ada yang depresi, ada yang ya Our Blues tuh nyeritain apa sih, too Kak? dark. dia tuh ada beberapa karakter utama gitu sih di ceritanya. Jadi macam-macam ya Megan ya? Macam-macam, terus mereka kayak punya masalah masing-masing tapi tuh mereka ternyata connected dan tinggal di satu Di area satu yang desa sama gitu. gitu. Ya ada yang depresi, ada yang anak SMA hamil di luar nikah. Ada yang ada yang punya hubungan nggak baik sama mamanya juga gitu.
Ya ceritanya beda-beda gitu sih. Oh, tiap episode beda gitu ceritanya atau gimana? Iya. Hmm, Temanya ngebahas sih. karakternya yang berbeda, tapi dalam satu Dalam satu area. universe. Satu universe. I see. Iya benar, satu area. Oke, menarik sih. Menarik. Coba nonton, cuman ya itu emang agak berat sih. Oke. Agak lebih slow pace. Hmm. Tuh, paling Welcome to Samdalri. So, apa lagi? Yang ada Kim Soo Hyunnya juga. It's okay, Okay, not to be- not Oh, to iya. be okay. Iya, Wah, itu bagus sih. Iya, Itu- itu bagus sih. tear jerking juga sih. Benar. Kim So Hyun kayaknya Itu juga sama sih. Cegil banget, juga. iya, cegil. Cegil, Karena iya. Kim So Hyun tuh spesialis cegil. spesialis kayaknya. cegil My benar. Love Dia from bisa- the Start juga cegil ya. Cegil, Dia My bisa Love from the handle Start. cegil kali Iya, ya, dia sebenarnya. cegil. Muka-muka jago handle cegil. Iya, dan- Terus apa lagi? Kalau yang mirip mah Crash Landing on You karena penulisnya sama. Penulisnya Jadi sama, iya, sebenarnya benar. Iya, Crash Landing on You. ramuan yang dipakai penulisnya tuh mirip banget. Kayak ada poin-poin yang sebenarnya dia ulang lagi di skrip-skrip dia di Queen of Tears juga, cuman emang beda tema aja. Gitu sih. Jadi kayak mungkin kalau lu suka Queen of Tears lu harus nontonin seri-seri yang ditulis sama penulisnya ini. Gitu. Iya. Ada lagi yang paling mirip tuh The Good Bad Mother. Oh itu iya, juga yang ya. Lee Do Itu juga Hyun. mirip. Kayak ya ada revenge-nya juga. Tinggal di desa. Ada romance-nya juga. Ada komedinya juga. Terus apa lagi ya? Apa ya? Mungkin ini kali ya, Vincenzo juga menurutku Oh, buat iya. political side-nya tuh seru gitu loh, maksudnya Yep. kayak hampir mirip kayak Vincenzo gitu, dan kayak ada komedi-komedi juga. Soalnya tuh setahu aku yang ngedirect atau yang nulis gitu, si di Queen of Tears ini Iya, ada benar. juga yang ngedirect atau nulis Vincenzo gitu. Jadi Oh. makanya kan kayak kalau kita nonton Queen of Tears ada kayak mix antara Crash Landing on You sama Vincenzo gitu kan. Iya. Terus kayak karakter Baekhyun juga dibikinnya dia lawyer kan, gitu. Vincenzo kan ada di Queen of Queen of Tears Tears juga. Iya. Betul ya. Dia muncul. Keren-keren. Oke, ini kayak kalau kita bahas terus-terusan akan berlanjut ya. Gak ada stopnya nih buat bahas Queen of Tears. Oke, jadi terima kasih untuk kamu yang udah nonton podcast 3 babak ini. Diskusi hari ini itu cukup seru ya bahas Queen of Tears. Seru dong. Ya. Baekhyunwoo. Oke, kalian tuh juga bisa nonton Queen of Tears. Semua episode ini itu udah tayang di Netflix. Jadi kalian bisa langsung nonton aja di Netflix. Oke, sebelum kita akhiri, kita juga mau dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar apa momen favorit kalian di drama Korea Queen of Tears kali ini. Terus film-film apa lagi yang pengen kalian dengar kita bahas bareng-bareng, bisa juga di komen di kolom komentar. Oke, sekali lagi thank you udah dengerin podcast 3 babak. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di episode podcast 3 babak berikutnya. Bye.